Perkenalkan, nama saya Azhar Nur Hidayah dari kelas 11 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang 12 konsep keperawatan yang terkenal di dunia. So out the door and your pockets can find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Pertama, teori Nightingale 1860. Konsep Nightingale menempatkan lingkungan sebagai fokus asuhan, keperawatan dan perhatian, di mana perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit merupakan upaya awal untuk memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Tujuan dari teori Nightingale adalah untuk memfasilitasi proses penyembuhan tubuh dengan memanipulasi lingkungan klien. Lingkungan klien dimanipulasi untuk mendapatkan ketenangan, nutrisi, kebersihan, cahaya, kenyamanan, sosialisasi Kedua, dan harapan teori yang sesuai 1952. Klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan, dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. Hubungan antara perawat dan klien bersama-sama mendefinisikan masalah dan menyelesaikan masalah. Teori dan gagasan Peplau dikembangkan untuk memberikan bentuk praktik keperawatan psikiatri. Ketiga, teori Henderson 1955. Teori keperawatan ini mencakup seluruh kebutuhan dasar seorang manusia. Henderson mendefinisikan keperawatan sebagai membantu individu yang sakit dan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, di mana individu tersebut akan mampu mengerjakannya tanpa bantuan bila ia memiliki kekuatan, kemauan, dan pengetahuan. Keempat, teori Abdella 1960. Teori Abdella meliputi pemberian asuhan keperawatan bagi seluruh manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosi, intelektual, sosial, dan spiritual baik klien maupun keluarga. Perawat adalah pemberi jalan dalam menyelesaikan masalah dan juga sebagai pembuat keputusan. Abdella mengidentifikasi kebutuhan klien secara spesifik yang dikenal. Kelima, dengan 21 masalah keperawatan Abdella 61. Klien adalah individu dengan suatu tipe 0 kebutuhan, di mana bila kebutuhan tersebut dipenuhi maka stres akan berkurang, meningkatkan kepuasan atau mendorong pencapaian kesehatan optimal. 3 elemen yakni perilaku klien, reaksi perawatan dan tindakan keperawatan membentuk situasi. Keenam, teori Levin 1966 menggambarkan klien sebagai makhluk hidup terintegrasi yang saling berinteraksi dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Levin percaya bahwa intervensi keperawatan merupakan aktivitas konservasi dengan konservasi energi sebagai pertimbangan utama. 4 prinsip konservasi dalam keperawatan yakni energi klien, struktur integritas, integritas personal, dan integritas sosial. Ketujuh, teori Janssen 1968. Teori Doresi Janssen berfokus pada bagaimana klien beradaptasi terhadap kondisi sakitnya dan bagaimana stres, aktual atau potensial dapat mempengaruhi kemampuan beradaptasi. Tujuan keperawatan dalam teori ini adalah menurunkan stres sehingga klien dapat bergerak lebih mudah melewati masa penyembuhannya. Kerangka dari kebutuhan dasar ini berfokus pada tujuan kategori perilaku. Tujuan individu adalah untuk mencapai keseimbangan perilaku dan kondisi yang stabil melalui penyelarasan dan adaptasi terhadap tekanan tertentu. Kedelapan,
Teori Rogers 1970. Mas Rogers mempertimbangkan manusia, kesatuan manusia sebagai sumber energi yang menyatu dengan alam semesta. Tujuan keperawatan adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan, mencegah kesakitan, dan merawat serta merehabilitasi klien yang sakit dan tidak mampu dengan pendekatan humanis. Kesembilan, Teori Orem 1971. Dorothy Orem mengembangkan definisi keperawatan yang menekankan pada kebutuhan klien tentang perawatan diri sendiri. Perawat bertugas merawat dan membantu klien mencapai perawatan diri secara total. Menurut Orem, asuhan keperawatan diperlukan ketika klien tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, perkembangan, dan sosial. Teori Imogene King berfokus pada interaksi tiga sistem: sistem personal, sistem interpersonal, dan sistem sosial. Ketiganya membentuk hubungan personal antara perawat dan klien. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan komunikasi dalam membantu klien mencapai kembali adaptasi fase. Ke-10, Teori King 1971. Teori Imogene King berfokus pada interaksi tiga sistem: sistem personal, sistem interpersonal, dan sistem sosial. Ketiganya membentuk hubungan personal antara perawat dan klien. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan komunikasi dalam membantu klien mencapai kembali adaptasi positif terhadap lingkungan. Ke-11, Teori Newman 1972. Betty Newman mendefinisikan manusia secara utuh merupakan gabungan dari konsep holistik dan pendekatan sistem terbuka. Tujuannya adalah untuk membantu individu, keluarga, dan kelompok untuk mendapatkan dan mempertahankan tingkat kesehatan maksimal melalui intervensi tertentu. Tindakan keperawatan terkenal di dunia. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Teori adaptasi Suster Calista Roy memandang klien sebagai suatu sistem adaptasi. Tujuan keperawatan adalah membantu seseorang untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan hubungan interdependensi selam sehat dan sakit.